Jadi di sini aku bakal menjelaskan tentang sejarah berdirinya Daulah Umayyah. Daulah Umayyah merupakan daulah Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tanggal 40 Hijriah. Jadi nama Daulah Umayyah tersebut diambil dari nama kakek buyut Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, yang merupakan kakek buyut dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu terjadilah tahkim. Pada akhirnya Ali bin Abi Thalib menyetujui tentang perdamaian yang dilakukan oleh Muawiyah. Lalu mereka berunding dan kedua belah pihak mengirimkan masing-masing satu orang untuk perundingan tersebut. Dari pihak Ali bin Abi Thalib mengirim Abu Musa al-Asy'ari dan dari pihak Muawiyah mengirim Amr bin As. Dari hasil tahkim tersebut terjadi ketidakpuasan, maka Ali bin Abi Thalib lengser dari jabatannya dan keputusan tentang khalifah penuh di tangan umat muslim untuk memilih khalifah tersebut. Nah, pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan memiliki suara yang sangat banyak sehingga Muawiyah bin Abi Sufyan tidak terkalahkan. Jadi pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah. Jadi pada saat pemerintahan Daulah Umayyah terjadi banyak peristiwa, salah satu diantaranya Perang Siffin. Nah, sebelum ada Perang Siffin, terjadilah Perang Jamal yang dikarenakan ketidakpuasan masyarakat terhadap Ali bin Abi Thalib yang menyikapi pembunuhan Utsman bin Affan. Dan Perang Jamal ini dilakukan oleh dua kubu, yaitu kubu pertama Aisyah, Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam dengan Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib adalah karena dasar ijtihad dan pendapat. Maka dari itu mereka bersekutu dan berperang Perang Siffin pada tanggal 36 Hijriah yang terjadi pada bulan Dzulhijjah. Nah, perang ini tuh berakhir dengan perdamaian dengan pihak Muawiyah mengangkat Al-Quran sebagai tanda perdamaian. Nah, kekecewaan pun timbul dari pendukung Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib dan mereka disebut oleh kaum Khawarij. Yang ketiga, Amul Jamaah. Nah, Hasan bin Ali telah dibaiat menjadi khalifah sepeninggal Ali bin Abi Thalib. Tapi karena Hasan bin Ali tidak menyukai kekacauan dan menyukai perdamaian, maka dia mengundurkan diri menjadi khalifah yang akan dibaiat dan menyerahkan kota Kufah kepada Muawiyah pada tahun 41 Hijriah pada akhir Rabiul Awal. Maka dari itu kekacauan pun mereda dan umat muslim menyebut tahun itu sebagai Amul Jamaah atau tahun persatuan. Nah, di sini aku menjelaskan Khalifah Daulah Umayyah di Damaskus. Kekuasaan Khalifah Daulah Umayyah sendiri berdiri selama kurang lebih 90 tahun dan dipimpin oleh 14 khalifah, yaitu pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau menjabat dari tahun 41 sampai 60 Hijriah. Beliau menjabat menjadi khalifah kurang lebih 20 tahun. Yang kedua ada Yazid bin Muawiyah. Beliau menjadi khalifah dari tahun 60 sampai 64 Hijriah. Ketiga ada Yazid bin Muawiyah, yaitu Muawiyah kedua. Beliau menjabat menjadi khalifah hanya 3 bulan saja karena setelahnya beliau meninggal. Selanjutnya yang keempat adalah Marwan bin Hakam. Beliau menjabat dari tahun 64 sampai 65 Hijriah. Beliau adalah orang yang berjiwa besar dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Kelima ada Abdul Malik bin Marwan. Beliau memerintah dari tahun 65 sampai 86 Hijriah. Lalu di masa inilah Daulah Umayyah memiliki zaman keemasannya. Yang keenam ada Al-Walid bin Abdul Malik. Beliau memerintah pada tahun 86 sampai 96 Hijriah. Pada masanya beliau banyak melakukan ekspansi, yaitu yang merupakan strateginya dan kebijakannya untuk memerintah. Yang ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Aziz. Beliau memerintah dari tahun 96 sampai 99 Hijriah. Kedelapan ada Umar bin Abdul Aziz. Beliau memerintah dari tahun 99 sampai 101 Hijriah. Kesembilan ada Yasin bin Abdul Malik. Beliau memerintah dari tahun 101 sampai 105 Hijriah. Lalu ada Hisham bin Abdul Malik. Pada masanya Daulah Umayyah mengalami kemunduran karena banyaknya pemberontakan. Nah, yang ke-11 ada Walid bin Yazid. Beliau banyak ditentang karena akhlaknya yang tidak bermoral. Selanjutnya ada Yazid bin Walid dan Ibrahim bin Walid. Pengangkatan dua khalifah ini menjadi puncak kemunduran Daulah Umayyah karena banyaknya penentangan yang terjadi dari masyarakat yang tidak menerima dua kepemimpinan tersebut. Dikarenakan Yazid yang banyak mengurangi anggaran negara dan Ibrahim yang menjadi khalifah selama 3 bulan dan lalu mengundurkan diri.
Yang terakhir ada Marwan bin Muhammad. Beliau adalah Khalifah Daulah Umayyah terakhir yang tewas di Buhair. Tamat. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, ada berbagai kebijakan penting pada masa ini. Yang pertama, dikembangkannya ilmu agama melalui terjemahan maupun berbagai karya lainnya. Yang kedua, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa umat. Yang ketiga, mengangkat keturunan Arab sebagai pemimpin di seluruh wilayah yang mereka taklukkan. Daulah Umayyah mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan sampai pemerintahan Hisham bin Abdul Malik, yaitu 660 Masehi sampai 743 Masehi. Kemajuan tersebut mengikut berbagai bidang berikut. Yang pertama, bidang ilmu pengetahuan. Pada masa ini ada dua aspek ilmu pengetahuan yang dibahas, yaitu ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Yang kedua, bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan. Daulah Umayyah sudah membentuk organisasi ketatanegaraan. Yang pertama, An-Nizamul Siyasi, organisasi politik. Kedua, An-Nizamul Idari, organisasi tata usaha negara. Yang ketiga, An-Nizamul Mal, organisasi keuangan. Yang keempat, An-Nizamul Harbi, organisasi pertahanan. Yang kelima, An-Nizamul Qadai, organisasi kehakiman. Tiga, bidang hukum. Kekuasaan kehakiman pada zaman ini terbagi menjadi tiga badan. A. Al-Qadhi, lembaga yang bertugas memutuskan perkara dan ijtihadnya. B. Al-Hizbah, lembaga yang bertugas menyelesaikan perkara. Dan C. An-Nazar fil Mazhalim, mahkamah tertinggi atau mahkamah banding. 5. Bidang pendidikan. Ilmu pengetahuan pada masa ini dikelompokkan menjadi ilmu kedokteran, ilmu sejarah, ilmu bahasa dan sastra, ilmu kimia, dan ilmu nagari. 6. Bidang arsitektur. Salah satu bentuk kemajuan seni arsitektur pada masa Daulah Umayyah adalah berdirinya Masjid Nawawi di Damaskus dan Masjid Baitul Maqdis di Yerusalem yang didirikan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. 7. Bidang militer. Ekspansi yang dilakukan dinasti Umayyah berhasil menaklukkan 3 wilayah. A. Melawan Romawi di Asia Kecil. B. Wilayah Afrika Utara. C. Wilayah Timur. 8. Bidang sosial. Masyarakat pada masa dinasti Umayyah terbagi menjadi 4 kelas sosial. A. Kelas tertinggi, yaitu para penguasa Islam. B. Kelas sosial kedua, yaitu para mu'alaf. C. Kelas sosial ketiga, yaitu ahli ilmah. Dan D. Kelas sosial terendah, yaitu budak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Awalnya, Daulah Umayyah dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Setelah Umar bin Abdul Aziz wafat, maka dilanjutkan Yazid bin Umar. Awalnya, kepemimpinannya sangat makmur, tentram, dan damai. Dan setelah dipimpin oleh Yazid bin Umar, maka banyak terjadi kehancuran dan kerusakan. Bahkan Yazid bin Umar hanya mementingkan dirinya sendiri, kekuasaannya sendiri, dan tidak mementingkan rakyat. Setelah itu, Daulah Umayyah terus-menerus mengalami kehancuran, yaitu terbaginya 2 kerajaan. Yang pertama dipimpin oleh Marwan bin Muhammad yang berada di semenanjung Arab. Yang kedua dipimpin oleh Yazid bin Umar yang berada di Wasit. Tetapi dari kedua kerajaan tersebut, yang paling jaya dan yang paling subur adalah kepemimpinan Marwan bin Muhammad. Dan hal itu menyebabkan Daulah Abbasiyah ingin menghancurkannya dengan berbagai cara apapun. Kekacauan itu terus-menerus terjadi hingga khalifah terakhir, yaitu Umar bin Muhammad. Setelah itu, Umar bin Muhammad meninggal di Mesir. Nah, meninggalnya Umar bin Muhammad menjadi berakhirnya Daulah Umayyah. Beberapa faktor yang menyebabkan Daulah Umayyah runtuh, yaitu yang pertama adalah ketidakpuasan bangsa Arab Islam yang disebut dengan Mawali. Mereka merasa tidak mendapatkan hak dalam hal tunjangan oleh Bani Umayyah. Kedua adalah pergantian khalifah dalam garis keturunan, dan itu hanya mementingkan aspek sekuritas. Yang ketiga adalah persaingan antara suku Arab Majlaliyah dan suku Arab Himyariyah, dan itu Bani Umayyah hanya memihak
adalah lemahnya Daulah Umayyah karena kehidupan mewah di istana. Yang kelima adalah konflik dari beberapa golongan yang melatar belakangi Daulah Umayyah. Dan yang terakhir adalah kekuatan dari Bani Abbasiyah yang semakin tinggi dari Bani Hashim, dan itu adalah penyebab utama tergolongnya Bani Umayyah.